Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya di materi kerajinan. Kali ini kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan limbah keras anorganik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kerajinan limbah keras organik. Untuk persepsi yang pertama ya, di sini bisa kalian lihat. Kalian amati di depan kalian itu ada beberapa contoh bahan atau limbah yang sudah tidak terpakai. Nah, ya benar sekali, itu ada botol, kemudian ada plastik. Nah, ini termasuk bahan dari limbah keras anorganik yang nantinya akan kita pelajari mengenai beberapa produksi dari kerajinan limbah keras anorganik. Untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini, kalian nanti menyebutkan kerajinan limbah keras anorganik, terus kemudian menjelaskan proses produksi kerajinan bahan limbah keras anorganik, kemudian menyebutkan alat yang digunakan dalam proses produksinya. Nah, untuk pengawalinya bisa kalian lihat ada beberapa limbah ya dari plastik. Sebagai contoh, sendok plastik yang nantinya bisa dimanfaatkan dan sebagai menjadi suatu kerajinan yang mempunyai nilai tinggi. Jika diperhatikan, daerah perkotaan sebagai kawasan pusat kegiatan masyarakat yang banyak dijumpai di industri perdagangan yang tentunya dapat menghasilkan limbah plastik. Limbah plastik dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Untuk memperindah produk, pengrajin plastik kadang memberi warna dengan menggunakan cat minyak. Dapat pula dengan memberikan cat warnanya dengan semprot untuk membuat karyanya agar semakin menjadi lebih menarik. Adapun proses pembuatan kerajinan dari limbah dari plastik tidak perlu penanganan khusus. Proses pengolahannya pun tidak menemui kesulitan, kecuali plastik yang tebal dan sulit dipotong. Biasanya digunakan teknik peleburan atau pemanasan agar leleh dan kemudian dibentuk kembali. Nah, pengolahan awal plastik hanya dengan dicuci sampai bersih untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada bahan awal. Jika bentuknya masih bisa dikendalikan atau dikenali dan dalam jumlah banyak, dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan hiasan. Proses pembuatan kerajinan ini perlu kesabaran dan ketekunan agar dihasilkan karya yang baik. Adapun alat-alat yang sering digunakan dalam kerajinan limbah plastik ini ada gunting, ada lem tembak beserta lemnya, kemudian ada cutter, kemudian ada solder untuk melubangi. Nah, contoh kerajinannya di situ bisa kalian lihat, ada kerajinan plastik atau hiasan ya dari botol bekas, kemudian ada dari wadah dari kemasan yang digunakan untuk dibuat menjadi tas dari limbah plastik. Kemudian ada ini hiasannya itu dibuat menjadi kap lampu yang menyerupai seperti nanas. Itu dibuat dari sendok bekas tentunya. Yang kedua, kerajinan limbah pecahan keramik. Proses pembangunan rumah atau merenovasi rumah, tentunya limbah pecahan keramik itu mudah ditemui di lingkungan sekitar kalian. Jika jeli dan kreatif, tentunya lantai dari pecahan keramik akan bernilai lebih tinggi dibanding keramik yang masih utuh dijadikan sebagai lantai. Limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu menempel potongan-potongan kecil hingga menjadi suatu lukisan yang indah. Karya yang dapat dihasilkan dari pecahan keramik ini diantaranya keranjang sampah, vas bunga, hiasan dinding, dan wadah serbaguna atau yang lainnya. Nah, di sini ada kata-kata teknik mozaik. Nah, apa sih itu mozaik? Mozaik itu merupakan seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Susunan foto udara yang telah disambung satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk gambaran yang mencakup suatu daerah tertentu. Nah, itu adalah mozaik ya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sebagai contoh kerajinan mozaik keramik bisa kalian lihat
di situ ya, pecahan-pecahan membentuk suatu gambar ya, seperti itu. Bagaimana sih proses pembuatannya? Di sini ada proses pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik, yakni vas bunga dengan hiasan mozaik. Yang pertama, tentunya keramik yang sudah pecah atau bisa dipecah-pecah, kemudian buat ukuran kecil-kecil, kumpulkan yang warnanya sama. Buat sketsa pada vas dan tempelkan pecahan keramik tersebut. Tempelkan semua pecahan keramik sesuai pola yang kita inginkan. Kemudian berikan semen pada rongga hingga rata. Lap sisa-sisa semen hingga bersih dan merata. Nah, adapun alat yang digunakan di sini ada palu, ada amplas untuk menghaluskan, ada lap untuk membersihkan. Kerajinan dari pecahan keramik sudah menjadi komoditi ekspor. Dari Indonesia sudah dari lama memproduksi limbahan pecahan keramik yang diekspor ke luar negeri. Dan tentunya bagi kalian generasi milenial bisa dimanfaatkan ya, agar ke depan bisa membuat suatu lapangan pekerjaan. Siapa tahu di sini ada yang menjadi pengrajin dan bisa sukses seperti itu. Yang ketiga, kerajinan limbah pecahan kaca. Bisa kalian lihat di sini limbahan pecahan kaca termasuk kerajinan limbah keras anorganik. Dari botol-botol tersebut kemudian dipecahkan dengan teknik yang sama dengan tadi, dengan teknik mozaik, disulap ya, dibuat menjadi suatu kerajinan yang sangat menarik. Limbah botol kaca merupakan salah satu limbah rumah tangga yang mungkinnya banyak kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Botol kaca bekas jika dijual ke penadah hanya dapat menghasilkan beberapa ribu rupiah saja. Tetapi jika diolah dengan teknologi tinggi seperti pemanasan, botol kaca ini akan berubah menjadi batu-batu cantik yang berkilau dan dapat dibuat menjadi berbagai aksesoris atau hiasan lainnya. Pencairan kaca dapat menggunakan tungku keramik yang berderajat tinggi hingga 900 derajat Celcius suhunya. Tentunya dalam mengolah kerajinan pecahan kaca kita harus selalu berhati-hati karena dari pecahan kaca itu tentu sangat berbahaya ya, tajam, bisa melukai diri kita jika kita tidak berhati-hati dan tidak mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Proses pembuatan kerajinan dari limbah kaca bisa kita lihat. Yang pertama, kumpulkan pecahan kaca dalam karung dan dipukul-pukul dari luar menggunakan kayu. Ukuran serpihan kaca tidak terlalu halus, cukup ya, hingga potongan-potongan kecil-kecil saja agar mudah dicetak. Siapkan cetakan kaca yang terbuat dari keramik yang dibakar hingga suhu melebihi suhu bakar kaca, agar kaca dapat dibentuk menyerupai cetakan. Lapisi cetakan menggunakan kaolin atau alumina yang dicairkan agar pada saat meleleh kaca tidak menempel pada keramik dan mudah dilepas dari cetakan. Nah, kaolin ini yang bisa dijadikan digunakan dalam pembuatan kerajinan keramik. Bakar kaca yang telah dimasukkan dalam cetakan dalam tungku keramik. Bakar hingga suhu 650-900 derajat Celcius, tergantung ketebalan kaca. Siapkan tataan untuk aksesoris seperti cincin atau kalung. Masukkan kaca yang sudah dicetak dalam tataan cincin atau kalung. Alat-alat yang digunakan ada seperti karung, tungku pembakaran, palu, dan mangkuk keramik. Nah, tentunya kerajinan kaca ini sulit ya. Kalau misal kalian buat, kalian apalagi kan masih SMP, ya ini hanya untuk pengetahuan saja, seperti itu. Jadi kalian tahu, oh ada proses kerajinan kaca, kurang lebih prosesnya seperti ini, menggunakan pembakaran yang membutuhkan suhu sangat tinggi, seperti itu.